Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Diah Kusuma Dewi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Maisan, Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan supervisi akademik dalam pembelajaran menggunakan paradigma coaching. Menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. 3 tahapan coaching akan saya praktekkan. Yang pertama, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada praktek ini, saya dibantu oleh Ibu Diana Anggraini, guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Maisan, Bondowoso. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam Bu Niken. Ibu sehat? Alhamdulillah Ibu. Ibu Diana gimana, sehat? Alhamdulillah. Oke. Gini Ibu, hari ini saya memang sengaja ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Diana, terkait dengan rencana kita untuk supervisi akademik, untuk observasi saya di pembelajaran Ibu di kelas. Baik Bu. Sebelum itu saya perlu ngobrol-ngobrol nih Bu, terkait dengan pra-observasi di tahap pra-observasi ini. Jadi saya perlu klarifikasi beberapa hal sehingga nanti saat saya observasi di kelas itu sudah pas dengan apa yang ingin Ibu tampilkan atau ingin Ibu observasi, dan nanti saya juga pengamatan saya juga pas nanti di hal-hal tersebut. Gitu. Baik, mohon bimbingannya gitu. Siap-siap. Ini kita kan mitra ya, jadi di proses coaching ini kita nantinya kita sama-sama, saya hanya membantu Ibu aja untuk menggali. Saya yakin Bu Diana pasti sudah ini, cuman kita hanya teman ngobrol ya Bu. Siap. Ya. Gitu nih, siap. Mungkin pertama yang perlu saya ketahui nanti kira-kira materinya tentang apa Ibu? Kebetulan kemarin itu materi tentang seks bebas Bu. Oke. Materinya antik ya Bu, karena memang Ibu guru bimbingan konseling ya. Oke, siap. Dari materi ini rencananya nanti Ibu ingin saya mengobservasi yang bagian apa Ibu? Tentu saja kesiapan peserta didik menerima materi saya. Oke. Terus bagaimana reaksi mereka gitu ketika ketika saya menyampaikan materinya. Oke, jadi ini lebih ke bagaimana saya mengamati nanti Ibu akan menerapkan menyampaikan materi ini dengan strategi-strategi Ibu, sehingga saya nanti pengamatan kira-kira strateginya itu sudah oke tidak? Oke, siap. Seperti itu. Berarti saya nanti yang saya amati adalah strategi dari pembelajaran Ibu ya. Kira-kira kenapa Ibu kok ingin saya mengobservasi ini Bu? Saya ingin tahu Bu, apa istilahnya, ada kekurangan apa dari materi yang saya sampaikan gitu loh, dan apa yang perlu saya perbaiki nantinya ke depannya gitu. Siap. Berarti selama ini Ibu sampai di strategi, Ibu mau menerapkan strategi tertentu, berarti kan kemarin Ibu pernah mengamati kira-kira murid Ibu seperti apa, kok tiba-tiba Ibu ingin menerapkan ini Bu? Kadang-kala kemarin itu setelah saya ini Bu, kok anak-anak ini banyak responnya yang masih pasif ya Bu ya. Anak-anak pasif, cenderung pasif. Apakah mereka kurang paham pada materi yang saya sampaikan, ataukah metode saya yang mungkin kurang menarik, atau strategi saya yang mungkin belum mencapai tujuan yang ingin saya capai gitu loh. Saya ingin dapat istilahnya dapat masukan dari Bu Niken nantinya gitu. Oke. Berarti kondisi siswa Ibu yang selama ini pasif. Jadi Ibu ingin rencananya Ibu menerapkan strategi-strategi tertentu dalam pembelajaran, dan strategi yang seperti apa yang nanti Ibu saya coba ya Bu, project based learning ya, nanti dikaitkan dengan kehidupan anak-anak juga seperti ini. Makanya kenapa saya mengambil materi tentang seks bebas, karena sekarang sudah marak tentang Bu,
anak-anak pergaulannya pergaulan bebas. Jadi saya kaitkan dengan fenomena sekarang ini. Oke, problem based learning maksudnya. Oke, siap-siap. Berarti nanti jadi lebih terkait gitu. Jadi Ibu ingin mengaktifkan siswa yang pasif, yang tadinya pasif melalui penerapan strategi tertentu. Di sini problem based learning yang Ibu ini ya Ibu pengen menggali gimana potensi anak-anak atau ke aktivasi anak-anak di dalam kelas dengan ini. Oke, siap. Oke. Jadi yang ingin tujuan Ibu nanti anak-anak yang seperti apa yang menjadi bayangan Ibu setelah Ibu menerapkan pembelajaran strategi-strategi tadi? Harapan Ibu anak-anak seperti apa nanti yang ingin Ibu lihat? Iya sih. Ya, harapan saya tujuan pembelajaran saya tercapai. Anak-anak aktif ya, aktif. Nah, yang ketiga memahami apa yang saya ajarkan ya Bu ya, dan menerapkan terus terang. Tapi ya itu harus ada umpan balik dari anak-anak. Ketika saya memberikan pembelajaran, anak-anak memahami dan pelaksanaannya juga ada begitu. Oke, jadi Ibu inginnya setelah Ibu menerapkan strategi pembelajaran tadi, anak-anak lebih aktif, ada umpan balik juga dari siswa, tidak hanya di dalam kelas, tapi di kehidupan mereka sehari-hari. Oke, siap. Rencananya kapan Ibu ini akan diterapkan untuk saya bisa mengobservasi nantinya? Kebetulan saya hari Selasa, Bu. Oke, hari Selasa. Di kelas 11 TKJ 1. Oke, Selasa minggu depan. Oke, siap. Selasa minggu depan, ya. Kira-kira apa saja yang Ibu butuhkan untuk menerapkan ini? Mungkin nanti ada beberapa mungkin saya akan ini ya Bu, di ini apa? Saya mungkin perlu adanya video-video nanti untuk menunjang ya, menunjang dari pembelajaran saya. LCD juga ada video-video menarik tentang problematika remaja saat ini gitu. Nanti ada video-video yang menarik lah, jadi memancing mereka. Jadi video problemnya apa? Menyampaikan problemnya tadi dengan video gitu ya. Oke, siap. Kira-kira Ibu butuh bantuan siapa Ibu untuk ini? Mungkin nanti ada bantuan siswa juga, Bu. Siswa ya, untuk menyiapkan. Ya, untuk menyiapkan. Berarti sarana prasarana mungkin Ibu? Iya, LCD mungkin Bu. Saya dengan LCD. Siap. Jadi, nah ini tadi, jadi saya sudah paham Ibu. Jadi tujuan Ibu awalnya karena anak-anak pasif, Ibu ingin mereka lebih aktif. Ibu juga sudah mengidentifikasi kira-kira seperti apa yang ingin Ibu lihat nantinya, dan Ibu juga sudah menjabarkan tadi dengan ya saya sudah memahami nantinya rencana aksinya seperti apa, dan penjadwalan rencana aksinya juga sudah. Jadi saya sudah nggak sabar Bu, karena selama ini saya supervisi hanya di pelajaran-pelajaran yang bukan BK ya Bu ya, jadi baru kali ini saya sangat antusias sekali karena memang pengen tahu gimana sih pelajaran BK kalau di kelas nih. Nah ini kan cuman kita gimana Ibu kalau anak-anak ada masalah, tapi untuk yang klasikal saya memang belum tahu gitu. Jadi saya sangat ini saya tunggu untuk hari. Mohon bantuannya ya Bu. Siap. Terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Ada yang belum sarapan di sini? Banyak. Ada yang tidak masuk? Siapa? Rizky. Ibu absen dulu ya anak-anak ya. Tapi sehat semua ya. Adi Chandra, Afriansa, Apriliano, Eka, Arini Sofianti, siap. Ayudia Rizky, Bagus Saputra. Ya anak-anak, seperti halnya ini kita kembali ke, ingat enggak kemarin Ibu membahas tentang apa? Tentang penyimpangan seksual.
Ada yang bisa menyebutkan beberapa kemarin yang masuk? Ini ya. Salah satu bentuk penyimpangan seksual kemarin. Ada yang masih ingat? Tidak ada yang ingat? Kemarin yang suka ketika dia mengalami ini apa? Ketika dia suka menunjukkan kelaminnya di tempat umum. Ada yang ingat? Apa? Eksibis. Apa? Eksibis. Ya, berarti nggak dilihat di rumahnya. Lah, kaitannya jualan anak. Ada yang tahu? Ya, bagaimana? Ya, pingkan? Homoseksual ya? Ya, boleh. Jadi bentuk penyimpangan seharusnya bentuk pasangan yang normal adalah ketika terjalin antara hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu akan menyimpang ketika laki-laki dengan laki-laki, benar. Terus hubungan ini, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan ini, kenapa dikatakan menyimpang tadi? Ibu katakan seperti apa? Barusan ibu katakan barusan. Ada yang bertanya? Kenapa dikatakan menyimpang? Yang normal seperti apa? Yang normal adalah laki-laki dan perempuan. Ketika ada hubungan antara laki-laki dan laki-laki berarti tidak normal. Sebaliknya anak-anak ada juga penyimpangan yang dilakukan perempuan dengan perempuan. Ada yang tahu? Apa? Siapa barusan yang jawab? Coba. Oh, Vela. Lesbian. Ini kan tangannya ya. Lesbian. Baik. Sekarang kita sedikit setelah kita jabarkan di sini kaitan dengan yang kemarin, Ibu ingin menjabarkan bahwa tujuan dari pembelajaran ini agar kalian tahu, ya, agar kalian bisa nanti memfilter. Oh, ini yang normal, ini yang tidak. Ini hubungan yang diperbolehkan, baik itu dalam agama maupun dalam pengetahuan. Dan tentunya apa yang sesuatu yang tidak ada di norma masyarakat itu tentunya menjadi penyimpangan, gitu. Menjadi sesuatu yang kenapa tidak dikatakan tidak normal? Karena hubungan seksual maupun psikologis yang dilakukan oleh perempuan sama perempuan, ya, jadi tidak diperbolehkan. Yang kedua, apa? Aborsi. Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya. Menggugurkan kandungan. Aborsi diperbolehkan tidak? Tidak. Ada hal yang diperbolehkan. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu berencana. Iya. Tapi salah satunya KB itu bentuknya dengan ya. Tapi ini saja mungkin sedikit anak-anak dari ibu. Jadi kesimpulannya anak-anak bahwa dari bentuk kenakalan remaja yaitu penyimpangan seksual. Terus apa lagi? Aborsi. Hah? Oh iya. Oh iya. Gitulah syutingnya. Begitu saja anak-anak dari ibu. Mungkin ibu ingin tahu apa yang Anda dapatkan setelah ibu menyampaikan materi tentang ini. Apa yang Anda bisa tahu sebelumnya yang Anda tidak tahu? Apa? Mungkin ada yang bantu ibu di sini? Wulan bisa bantu? Apa yang didapatkan? Oh ya, apa? Berbagai macam penyimpangan seksual. Oh gitu, ya bagus. Tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, ini berarti dia mendengarkan ibu. Jadi akhirnya kita tahu bahwasanya kita
yang sebelumnya tidak tahu, oh inilah bentuk penyimpangan seksual. Ada homoseksual, ada lesbian, dan lain sebagainya. Ada banyak ini sebenarnya, nanti kita sebutkan. Mungkin ada lagi siapa yang bisa menyebutkan apa yang bisa Anda dapatkan dari materi yang Ibu sampaikan? Saya Ya. dari penyimpangan seksual. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah ya. Akhirnya anak-anak bisa mengambil manfaat dari materi yang Ibu sampaikan. Mungkin itu saja anak-anak sedikit dari Ibu. Kita bertemu pada pertemuan minggu depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum Bu Didi. Waalaikumsalam Bu Niken. Gimana kabarnya hari ini Bu Didi? Alhamdulillah sehat. Nah, kita sekarang sampai di tahap pasca observasi ya Bu. Nah, kemarin kita sudah susun bersama waktu pra observasi dan kita juga sudah melakukan Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di mana saya menjadi observer di sana atau supervisor di sana. Sekarang kita sudah sampai tahap di pasca observasi. Gimana perasaan Bu Didi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Deg-degan juga pertama ya Bu ya. Ya memang ada beberapa kesulitan yang saya dapati ya Bu ketika saya melakukan observasi di lapangan ya, istilahnya di klasikal ya. Kami di BK itu klasikal. Yang pertama mungkin kalau saya Bu Niken, ketika awal saya memberikan angket ke anak-anak untuk mengetahui respon anak-anak seperti apa. Dan saya ingin mengetahui juga sebenarnya anak-anak ini gaya belajarnya seperti apa. Jadi agar ketika saya melakukan pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Kebetulan kemarin kan yang memang area atau kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kan berupa respon terhadap kebutuhan belajar siswa, betul. Sehingga pembelajaran yang dapat pembelajarannya lebih efektif. Itu kebetulan yang Ibu Diana ingin lakukan. Dan kemarin setelah saya observasi sudah bagus Bu, sudah bagus. Jadi Ibu sudah disampaikan juga tadi Ibu sebelumnya sudah menyebarkan angket berupa penilaian asesmen sebelum pembelajaran. Ibu memetakan, di situ sudah saya ikuti juga angketnya, juga saya lihat. Waktu Ibu melaksanakan juga di kelas Ibu sudah terlihat anak-anak bagaimana Ibu merespon keinginan siswa, minat siswa juga. Di sana sudah terlihat gitu. Kira-kira Ibu menilai diri Ibu bagaimana? Apa kekurangannya di pembelajaran kemarin dan kira-kira apa yang Ibu anggap itu merupakan kekuatan Ibu berdasarkan yang kemarin kita observasi itu? Kalau kekurangan saya, menurut saya mungkin kurang inovatif ya Bu ya. Di sana saya setelah menyebarkan angket saya ketahui bahwasanya anak-anak memiliki keberagaman ya. Nah, gaya belajar. Ternyata tidak semua media pembelajaran yang saya berikan itu tidak bisa mencakup seluruh gaya belajar anak-anak. Jadi itu yang menjadikan catatan bagi saya gitu untuk perbaikan ke depannya gitu. Kalau yang tadi yang kira-kira kekuatan atau yang Ibu anggap kelebihan dari Ibu? Kalau menurut saya memiliki kelebihan ketika ini ada kedekatan psikologis dengan anak-anak. Saya bisa lebih dekat dengan anak-anak itu kelebihan saya Bu. Jadi anak-anak juga akhirnya memberikan respon yang positif kepada saya gitu. Sebagai guru BK pastinya ya, tentu saja pasti punya ada kedekatan psikologis gitu. Dengan kendala-kendala yang Ibu hadapi tadi, kekurangan yang Ibu rasakan gitu, tadi yang Ibu kurang inovatif, medianya. Nah, kira-kira selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama mungkin saya evaluasi dulu ya. Kekurangan saya di sini. Yang kedua saya mungkin akan banyak belajar lagi untuk meningkatkan media. Media pembelajarannya harus inovatif. Mungkin saya akan memasukkan games, terus media saya lebih inovatif lagi gitu Bu. Jadi ada LCD, ada proyektor dan lain sebagainya. Di sana ada games, terus ada tayangan video dan lain sebagainya. Agar anak-anak lebih interaktif lagi. Gitu. Siap. Untuk lebih jauhnya, apa yang ingin Ibu lihat dari
murid-murid Ibu di kelas saat Ibu menerapkan tadi itu media-media pembelajaran. Ibu pengen melihat murid seperti apa yang pengen Ibu lihat di kelas? Yang pertama tentu saja antusias. Anak-anak antusias ketika saya memberi pengajaran. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran yang saya inginkan itulah yang terwujud pada anak-anak gitu. Sama antusiasme anak-anak, terus tujuan pembelajaran saya juga tercapai gitu tuh. Terus yang ketiga, anak-anak memahami apa yang ingin saya sampaikan dan apa yang ingin saya wujudkan gitu. Itu. Dari ini sikap anak-anak atau perilaku anak-anak yang pengen Ibu lihat saat Ada Ibu umpan balik menanyakan. tentunya Bu. Oh, Jadi saya siap. ketika memberi umpan, anak-anak istilahnya memberikan respon. Ada umpan balik, istilahnya seperti itu. Apakah anak-anak yang lebih aktif seperti itu nggih Tentu di dalam saja, kelas umpan karena baliknya seperti itu nggih, Pak Kak? yang kami inginkan kan anak-anak ini kan untuk peserta didik. Jadi istilahnya yang kita butuhkan adalah respon dari peserta didiknya yang lebih aktif. Bukan kita yang aktif, tapi anak-anaknya yang lebih aktif, peserta didiknya responnya yang lebih aktif. Jadi parameter nanti keberhasilan Ibu dari sikap-sikap anak yang ditampilkan tadi nggih? Ya, Oke. betul. Baik Ibu Didin, sepertinya cukup ya untuk hari ini, sudah banyak yang kita Iya, bicarakan dan dari situ kita sudah bisa merencanakan untuk tindak lanjut Iya, di coaching kita selanjutnya. Iya, Nggih. Bu, terima Nanti kita kasih. jadwalkan selanjutnya bagaimana apa yang sudah Ibu lakukan. Siap Bu, terima kasih. Ibu, kira-kira dari proses kita berdiskusi tadi, proses coaching tadi, apa yang Ibu rasakan? Tentu saja saya senang sekali ya Bu ya, banyak pembelajaran yang saya dapatkan gitu loh. Saya lebih bisa mengetahui kekurangan saya dan kelebihan, jadi akhirnya saya bisa membuat inovasi-inovasi untuk pembelajaran saya ke depannya, insya Allah seperti itu. Sudah bisa merencanakan Iya. ya, untuk ke depannya. Terima kasih Bu Didin atas waktunya hari ini, Terima kasih. sharingnya. Semoga apa yang akan Ibu lakukan diberi kelancaran, apa yang Ibu harapkan dapat terwujud dengan baik. Terima kasih Bu Didin. Niken. Bapak Imam, begitu tadi proses coaching saya dengan Bu Diana. Mohon umpan baliknya dari Bapak. Mohon hasil observasi dari Bapak seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Bu Niken dan Bu Diana atas waktunya. Saya diberi kesempatan untuk mengobservasi proses coaching pasca observasi pembelajaran di kelas. Alhamdulillah saya cermati, saya dengarkan, saya amati, ini luar biasa ini kegiatan coaching ini. Sekali lagi pesan saya ini untuk benar-benar nanti diterapkan di kemudian hari dalam setiap pembelajaran. Insya Allah tambah maju. Selain workshop nanti dengan begini, dengan adanya CGP semakin luar biasa sekolah ini. Dari observasi saya, catatan yang pertama yang saya sangat apresiasi adalah posisi diri di dalam mengcoaching teman sejawat. Bu Niken cukup bagus sekali dalam memposisikan diri sebagai coaching luas, kemudian alur tirtanya juga tercapai dengan baik, yaitu mulai tujuan dari awal sudah tersusun dengan baik, dipertanyakan di sana, kemudian identifikasi permasalahan cukup luas. Tadi Bu Diana juga menjelaskan permasalahan ini, kemudian yang saya lihat juga dalam proses di kelas, KBM di kelas, dari segi asesmen juga terungkap dari ini. Ternyata begini cara melihat siswa yang berminat, yang motivasinya rendah. Ternyata di sana asesmennya juga sudah terlihat di catatan Bu Niken tadi. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan. Ya, perencanaan tadi sudah, nanti pada pertemuan selanjutnya, berarti dalam alur kita yang ketiga tercapai juga. Nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan begini, terus kemudian menyediakan media yang bisa mencakup seluruh mahasiswa. Jadi dari coaching, walaupun ini masih belajar, ternyata Bu Niken sudah sangat mampu mengarahkan si coachingnya dalam menjawab pertanyaan yang sifat pertanyaannya sangat terbuka, bahkan sangat antusias untuk menjelaskan walaupun tidak ditanyakan Bu Niken. Ternyata Bu Diana sudah terpancing dengan pemantik-pemantik dari Bu Niken. Kemudian yang tanggung jawab tadi setelah yang akhir pembicaraan tadi sudah, ternyata setelah begini tanggung jawab saya akan merubah media dan lain sebagainya. Di akhir pembicaraan tadi juga sudah tercapai.
Dan posisi Bu Niken juga gitu, tidak sebagai hanya sekedar moderator bukan, ataupun sebagai apresiator saja juga bukan, tapi dia sudah bisa menempatkan memang seorang coach, bukan sebagai konselor, bukan dengan minta pendapat Bu Niken, bukan. Jadi posisi itu yang diharapkan dalam proses coaching, bukan sebagai BK, bukan sebagai pengawas juga bukan, tapi dia teman sejawat yang menggugah kemampuan dari Bu Diana untuk mengembangkan kelasnya. Itu yang diharapkan. Saya kira itu sekali lagi yang menjadi apresiasi saya adalah kalimat atau pertanyaan terbukanya sangat memancing motivasi Bu Diana untuk dikoci lebih lanjut. Itu saja Bu Niken, terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih Bu Diana sudah dijadikan laboratorium oleh Bu Niken. Kebetulan memang Terima kasih Pak Imam. Demikianlah proses coaching mulai dari pra-observasi, observasi hingga pasca observasi. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Demikianlah aksi nyata coaching supervisi akademik dengan 3 tahapan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.